Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi bersama saya Muhammad Alrizaldo Rajabiantoro, nomor induk mahasiswa 1765070. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan eh, project saya lagi tentang web scraping. Nah, jadi di sini saya akan melakukan pengujian aplikasi web scraping saya yang sudah saya buat ini, itu menggunakan uh, standar ISO 9126. Nah, jadi apa sih ISO 9126, terus apa sih itu aplikasi web scraping? Ikuti terus. Jadi kita mulai. ISO 9126. Aplikasi web scrapingnya dulu deh. Jadi aplikasi web scraping ini itu adalah di mana sebuah metode untuk melakukan pengambilan data dari website. Pengambilan datanya ini itu dilakukan secara otomatisasi. Nah, berikut ini ada aplikasi yang sudah kita jalankan. Jadi di sini tuh aplikasinya itu bentuknya seperti ini. Itu ada open web. Jadi open web ini itu ketika kita open web ini, maka web yang sudah kita tuju, yaitu web Tokopedia, akan diambil datanya nantinya. Nah, di sini saya mengambil data nama kotanya dan harganya ya. Nah, di sini kan ada nih Bandung sama harganya 100 berapa itu. Nanti kita coba cari di bawah. Nah, setelah di open web, maka baru bisa di scraping. Jadi ketika open web ini tuh dia nge-trigger untuk ngambil datanya di codingannya ini ya. Di sini. Jadi ketika di open web, ketika ia buka browser, nah maka dia akan menuju ke sini. Nah, nanti ketika udah menuju ke sini, maka dia ke-trigger. Nah, setelah itu kalau kita mau nge-scraping, maka yang dipanggil ini cari data. Jadi ketika ini nanti berdasarkan kelas ini, terus maka dicari datanya tuh seperti itu. Jadi ketika kita scraping, maka datanya yang muncul. Nah, Bandung harganya 149.000. Nah, seperti inilah gambarannya. Jaksel 250.000. Nah, ini tuh merupakan cara untuk scraping data. Nah, aplikasi inilah yang akan kita uji menggunakan ISO 9126 itu. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjutkan dengan makalah kita. Jadi apa itu ISO 9126 ya? Kita jelaskan. Kita buka dulu makalah kita. Jadi sambil menunggu, ISO 9126 ini itu merupakan standar internasional ya, standar internasional untuk pengujian perangkat lunak, kualitas perangkat lunak. Oke, selanjutnya itu tentang makalah kualitas perangkat lunak, pengujian aplikasi web scraping Tokopedia menggunakan standar ISO 9126. Jadi ini latar belakang yang melatar belakangi ya. Jadi intinya itu pertumbuhan teknologi informasi yang semakin cepat itu berdampak terhadap jumlah penyebaran perangkat lunak. Jadi perangkat lunak yang akan disebar pun harus mempunyai kualitas yang tinggi gitu. Nah, pada awalnya itu para programmer itu mereka itu hanya melakukan pemrograman tanpa harus melihat kaidah-kaidah atau langkah-langkah atau tahapan untuk membuat perangkat lunak yang berkualitas. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, nah ditemulah kendala-kendala dari perangkat lunak itu sendiri, sehingga memunculkan kriteria-kriteria perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Jadi maka para
programmer itu bersepakat untuk menggunakan standar dari kualitas perangkat lunak. Nah, jadi standar-standarnya itu ada banyak macam. Nah, yang saya gunakan itu menggunakan standar ISO 9126 untuk melakukan pengujian kualitas perangkat lunak. Lanjut. Nah, jadi selanjutnya apa itu web scraping yang saya bilang tadi ya. Di era big data itu kayak sulit sekali untuk melakukan pengolahan data. Jadi mulai dari mencari dan sebagainya. Jadi data yang tidak tertampung ini sangat sulit untuk diambil. Jadi kita tuh menggunakan automatisasi untuk pengolahan data. Jadi pengolahan datanya itu bisa menggunakan scraping. Nah, scraping ini tuh mengambil data dari website. Nah, mengambil data yang kita mau olah. Seperti itu gambarannya. Jadi intinya nanti kita mengetes aplikasi web scraping ini itu menggunakan standar ISO 9126. Nah, rumusan masalahnya sendiri itu dari makalah ini atau dari penelitian ini tuh bagaimana cara kita menguji perangkat lunak dan mengevaluasinya menggunakan standar ISO 9126 terhadap aplikasi web scraping yang telah kita buat tadi. Terus tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini tuh kayak melakukan pengujian perangkat lunak menggunakan standar ISO 9126. Nah, terus memahamilah jenis-jenis pengujian perangkat lunak berdasarkan ISO 9126 sama memahami apa itu web scraping. Manfaat penelitiannya, intinya manfaatnya itu bisa memberikan dampak yang baik bagi sekelompok orang nantinya ketika ingin mengevaluasi software yang ada di tempat perusahaannya atau yang ada di tempat kerjanya seperti itu. Terus memberikan manfaat secara teoritis kepada dunia pendidikan, terus bisa memahami tentang ISO 9126, memahami aplikasi web scraping dan lain-lain. Terus batasan masalahnya. Nah, batasan masalahnya itu metode yang diterapkan ini tuh berpacu pada standar ISO 9126. Terus melakukan pengujian pada aplikasi web scraping yang telah dibuat sebelumnya, itu batasan masalahnya pada penelitian kali ini. Terus bab 2 ini. Nah, bab 2 ini ada studi literatur ya. Nah, studi literatur ini tuh saya menggunakan ini. Oh, sorry. Ini seharusnya ya. Studi literatur itu kita menggunakan penelitian serupa. Nah, jadi penelitian serupa ini tuh kayak penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentang ISO 9126. Nah, mulai dari penggunaan e-book pada dunia pendidikan gitu. Ya sama sih intinya, mereka menerapkan ISO 9126. Cuman bedanya mereka itu menerapkan berdasarkan eksternal kualitasnya seperti itu. Terus mereka itu ada juga yang menerapkan pada sistem informasi di akademik SMK Negeri 2 Depok Sleman. Nah, ini juga sama, mereka menggunakan ISO 9126 untuk melakukan evaluasi kualitas perangkat lunaknya. Sehingga hasilnya seperti apa itu dijelaskan di sini. Terus juga ada tentang persoalan penerapan pendekatan Customer Relation Management atau CRM. Nah, ini tuh mereka juga menerapkan model ISO 9126-nya terhadap sistem informasi historinya. Seperti itu. Terus habis itu juga ada penerapan di sistem informasi perpustakaan ya. Nah, ini juga sama, mereka menerapkan, ya intinya sama juga sih. Ada poin-poin atau standar-standar dari ISO 9126 yang mereka gunakan. Cuman di sini ada yang menggunakan 4, ada yang menggunakan berapa. Itu tergantung dari penelitian itu tersendiri ya. Terus ada
evaluasi kualitas aplikasi web pemantau menggunakan model ISO 9126. Ya, gambarannya seperti itu. Ini ada banyak sekali ya. Saya mengambil 13 contoh studi kasus yang serupa pada sebelumnya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke pengertian pengujian perangkat lunak itu sendiri. Jadi itu intinya pengujian perangkat lunak itu adalah sebuah perbuatan yang kritis ya terhadap kualitas perangkat lunak dan merepresentasikan poin-poin dari spesifikasi desain perangkat lunak dan kode program. Jadi intinya mereka itu mengevaluasi ulang tentang kualitas perangkat lunak itu sendiri. Apakah perangkat lunak itu sudah layak atau belum, seperti itu. Dengan menggunakan standar-standarnya. Nah, pada penelitian ini itu kita menggunakan ISO 9126. Nah, apa sih ISO 9126 itu? Nah, yang seperti yang saya sebutkan tadi, ISO 9126 itu merupakan standar internasional yang digunakan dalam pengujian perangkat lunak. Nah, pengujian kualitasnya itu tuh ditemukan pada tahun 1991 dan sekarang ada juga diperpanjang di tahun 2004. Nah, terus ISO 9126 ini tuh ada level-levelnya atau karakteristiknya dan subkarakteristik. Mulai dari yang paling tinggi ya. Nah, yang paling tinggi itu ini karakteristik yang paling tinggi. Ada functionality, ada reliability, ada usability, ada efisiensi, dan maintainability, dan portability. Nah, dari keenam ini, itu mereka mempunyai subkarakteristiknya lagi. Nah, kayak fungsional itu ada suitability, akurasi, interoperability, security, compliance, terus reliability-nya itu ada maturity, ada fault tolerance, ada recoverability, terus ada understability, learnability, operability, attractiveness, terus ada time behavior, resource behavior. Terus kalau maintainability-nya itu ada analyzability, changeability, stability, testability, adaptability, instability. Nah, seperti itulah subkarakteristik dari keenam karakteristiknya. Sekarang lanjut pada pengertian dari setiap karakteristiknya. Nah, dari fungsionality-nya ini itu karakteristik yang pertama ya. Itu merupakan perangkat lunak yang mampu menyediakan macam dari fungsi untuk memenuhi kebutuhan user atau memuaskan user dengan cara dinyatakan atau bisa juga tersirat. Nah, fungsionality-nya ini tuh terbagi lagi seperti yang di atas tadi ya. Itu ada 5 subkarakteristiknya. Nah, ada suitability. Suitability itu kayak perangkat lunak yang mampu menyediakan serangkaian fungsi yang sesuai sehingga tugas-tugas tertentu itu dapat dijalankan dan memenuhi tujuan penggunanya. Nah, terus kalau akurasi. Nah, akurasi itu kayak perangkat lunak yang mampu memberikan hasil yang presisi dan benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terus ada interoperability. Nah, itu tuh kayak perangkat lunak yang mampu berinteraksi dengan satu atau lebih sistem. Terus ada security-nya. Security-nya itu kayak perangkat lunak yang mampu mencegah pengguna yang tidak diinginkan oleh sistem menghadapi pembobolan data maupun perintah dalam modifikasi data, seperti itu. Terus ada compliance. Compliance ini tuh kemampuan perangkat lunak dalam memenuhi standar dan kebutuhan sesuai peraturan yang berlaku. Nah, terus itu ada karakteristik yang kedua tuh ada reliability ya. Nah, reliability itu kayak perangkat lunak yang mampu dalam mempertahankan performa kinerjanya pada kondisi tertentu yang telah ditetapkan pada waktu yang telah ditentukan, atau kemampuan perangkat lunak untuk mempertahankan kinerja tertentu performa dari perangkat lunak. Nah, itu tuh kayak toleransi kesalahan, terus ada recoverability, terus ada maturity. Nah, maturity itu kayak perangkat lunak yang mampu menghilangkan kegagalan akibat dari kesalahan dalam perangkat lunak saat dijalankan. Kalau
fault tolerance itu kayak perangkat lunak yang mampu mempertahankan kinerjanya saat dijalankan jika terjadi kesalahan perangkat lunak. Terus ya intinya kayak toleransi program lah gitu. Terus ada recoverability itu kayak perangkat lunak yang mampu menjalankan kembali kinerja ketika terjadinya kegagalan sistem, termasuk data dan koneksi jaringan. Dia kayak bisa merecovery data gitu. Terus ada usability. Nah, usability ini tuh adalah perangkat lunak yang mampu mengukur kepuasan pengguna terhadap pola pengguna dari perangkat lunak itu sendiri. Nah, usability ini tuh ada terbagi menjadi 4 sub karakteristiknya lagi. Itu ada understandability, ada learnability, ada operability, dan attractiveness. Nah, understandability itu kayak mudah dipahami, terus learnability itu mudah dipelajari, operability itu mudah dioperasikan, terus attractiveness itu menarik nggak dianya, seperti itu. Ini poin-poinnya. Terus efisiensi. Nah, efisiensi itu perangkat lunak yang mampu memberikan kinerja yang tepat relatif pada jumlah sumber daya yang digunakan. Intinya itu efisiensi itu terbagi menjadi 2 subkarakteristik ya. Itu ada time behavior, terus ada resource behavior. Di mana time behavior itu perangkat lunak yang mampu memberikan tanggapan dan waktu pengolahannya yang sesuai saat menjalankan fungsinya. Terus kalau resource behavior itu kayak source-nya atau sumber daya yang dimilikinya itu ketika melakukan fungsi itu dia mampu nggak menggunakan source-nya. Seperti itu. Terus maintainability. Nah, yang kelima ini maintainability itu kayak perangkat lunak itu mampu memodifikasi lah intinya, mampu mengoreksi, memperbaiki, dan mengadaptasi. Nah, itu tuh terbagi menjadi 4 subbab lagi. Nah, itu ada analyzability, ada changeability, stability, dan testability. Analyzability itu kayak mampu mendiagnosis kekurangan atau penyebab kegagalan. Terus changeability itu kayak bisa dimodifikasi lah dalam keperluan tertentu. Terus stability itu kayak mampu meminimalisir efek yang tidak terduga setelah perangkat lunak itu dimodifikasi. Terus ada testability itu kayak perangkat lunak yang mampu dilakukan modifikasi dan validasi oleh perangkat lunak lain. Terus ada portability yang terakhir. Nah, portability itu kayak kemampuan software yang dapat dikirim dari satu lingkup ke lingkup lainnya. Jadi contohnya itu ada adaptability ya. Sorry, ini adaptability. Adaptability itu kayak perangkat lunak yang mampu beradaptasi pada lingkungan yang berbeda. Terus perangkat lunak mampu dilakukan penginstalan pada lingkungan yang berbeda juga atau berbeda pula. Nah, ini kayak portability-nya ya, seperti ini gambarannya. Oke, next. Selanjutnya ini. Jadi maintainability itu kayak mencakup internalnya ya, internal dari sebuah program itu sendiri. Kalau yang kelimanya tadi itu termasuk hitungan dari internalnya. Nah, sekarang kita lanjut ke web scraping. Apa sih web scraping? Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi itu kayak sebuah proses ekstraksi data dari sebuah website. Nah, tekniknya itu bisa berupa otomatisasi dari sebuah teknik, sehingga mendapatkan hasil dengan upaya yang kecil, namun hasilnya memuaskan. Jadi tinggal kita lakukan scraping, terus data-data yang kita inginkan tuh bisa diambil seperti itu. Nah, manfaatnya itu banyak. Ada membantu untuk mengumpulkan data biar lebih cepat, terus membantu proses analisa data. Ini biasanya digunakan untuk data analis ya. Nah, terus bisa menganalisa data kompetitor, terus bisa membandingkan komentar-komentar atau review-review publik tentang produk dan sebagainya, atau bisa membandingkan harga biasanya pada Shopee gitu. Mereka bisa digunakan untuk hal seperti itu. Topik ini sangat menarik sih untuk dibahas. Terus ada 4 macam untuk melakukan scraping data. Itu ada parsing HTML, ada parsing DOM, terus ada XPath, ada Google Doc, terus ada menyalin data secara manual dan menggunakan legal expression.
Ini teknik-teknik yang digunakan ya dalam teknik scraping. Oke, lanjut yang terakhir pembahasannya. Nah, ini nih pembahasannya. Jadi sesuai standar ISO-nya itu, penelitiannya itu tuh menggunakan 6 karakteristik di mana beserta 20 subkarakteristiknya. Nah, jadi ini tuh lengkap kita gunakan semua. Itu di mana yang saya sebutkan di atas tadi ya, itu kita gunakan semua di pengujian ISO 996 pada aplikasi web scraping Tokopedia ini. Nah, terus perancangan penelitiannya. Nah, perancangan penelitiannya itu mulai dari penentuan case perangkat lunak, nah terus penentuan model karakteristik, nah itu modelnya itu seperti apa nanti, terus abis itu penentuan parameter pengukurannya, parameternya itu seperti apa, terus baru sistem penilaiannya, baru hasil penilaiannya. Nah jadi itu kita buatkan tabel, nanti ada di bawah ya tabelnya, saya tunjukkan tabelnya. Terus data, instrumen, dan teknik pengolahan data. Nah untuk fungsionalitinya itu biasanya itu menggunakan kuesioner biasanya, tapi untuk pengujian kali ini tuh kita menguji sendiri terhadap program itu dan menguji berdasarkan hasil peneliti atas dampak sesuai standar dari ISO 996 terhadap aplikasi web scraping yang tadi ini ya. Nah yang ini. Terus efisiensi juga itu biasanya menggunakannya slow. Terus habis itu ada reliability. Reliability itu kayak menggunakan stress testing. Terus ada usability. Nah, usability itu kayak dia itu menggunakan tingkat pengguna itu seperti apa. Itu bisa menggunakan kuesioner juga sama. Seperti itu. Terus lanjut teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini nih, ini tuh dari data yang didapatkan setelah melakukan perhitungan sehingga nanti dibuat seperti ini ya. Nah, jadi dimana ketika semua dari setiap kategori didapatkan atau setiap standar didapatkan, kayak mulai dari fungsionalitinya itu menggunakan rumus ini. Nah, ketika kelayakan itu berapa persen, itu menggunakan rumus ini, fungsionalitinya, reliability-nya. Terus nanti dihitung min-nya. Dihitung min-nya itu ditambahkan semua, dibagi dengan 6 jumlah dari total keseluruhan subkarakteristiknya. Sehingga dapatlah skor rata-ratanya. Nah, nanti itu yang bisa kita hitung, apakah si aplikasi itu layak atau enggaknya, seperti itu. Nah, terus untuk presentasi pencapaiannya, ketika ia kecil sama dengan 90%, maka itu besar dari 90%, maka itu sangat baik. Jika di antara 80 sampai 90 itu baik, ketika 70 sampai 80 itu cukup, ketika 60 sampai 70 itu kurang, dan kecil dari 60 itu sangat kurang. Ini untuk presentasi min terakhirnya itu seperti apa. Nah, ini yang saya bilang tadi dari ini ya. Nah, dari sini diagramnya itu kita bentuk seperti tabel ini, dimana kita menentukan subkarakteristiknya, terus karakteristiknya, subkarakteristiknya, terus parameternya, terus pertanyaannya, terus jawabannya. Nah, kayak suitability, parameternya apa, misalnya fungsi input data, terus fungsi proses data, fungsi output data. Terus pertanyaannya itu, apakah fungsi dari fitur-fitur yang telah dibuat berjalan sesuai yang dibutuhkan untuk scraping data, jawabannya apa, gitu. Jadi terus accurateness, keakuratan pengolahan data, terus keakuratan dalam menampilkan data, terus apakah data yang diinput, proses, dan output sudah akurat atau terintegrasi. Ini kalau menurut saya sih masih kurang. Nanti ini kita jumlahkan nih sesuai dengan prediksi dari peneliti tentang aplikasi itu. Terus untuk yang itu berbeda itu kayak parameternya interaksi perangkat lunak terhadap lingkungan atau software lain, bagaimana ia berinteraksi, terus
Habis itu compliance, apakah aplikasi itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Terus jadi nanti ini functionality-nya, terus security-nya itu kayak keamanan simpan datanya itu seperti apa gitu. Terus maturity itu kemampuan berangkat lunak untuk menghindari kegagalan. Nah, jadi pertanyaan itu intinya, bisakah sebagian besar kesalahan dihilangkan dari waktu ke waktu gitu. Terus bagaimana kemampuan aplikasi dalam mengatasi kesalahan, itu fault tolerance-nya. Terus bagaimana penggunaan sumber daya aplikasi yang dibuat, itu resource behavior-nya. Nah, seperti inilah gambarnya. Terus ada instability-nya. Understability-nya itu kayak apa namanya? Fitur-fiturnya itu mudah dipahami pengguna nggak gitu. Terus learnability-nya itu apakah menu-menu yang ada itu mudah dipelajari, terus mudah dioperasikan, terus apakah menarik gitu. Terus time behavior, terus sama sama efisiensi, terus bagaimana penggunaan sumber daya aplikasi yang dibuat, seperti itu. Nah, jadi terus ada analyzability itu kayak apakah aplikasi yang dibuat mampu menganalisis kesalahan, seperti itu. Ini ada di poinnya maintainability ya. Terus ada changeability, itu bagaimana apakah bisa terjadi perubahan-perubahan, terus apakah aplikasi itu stabil atau tidak ketika terjadi perubahan. Terus kemampuan verifikasinya itu seperti apa. Terus bagaimana kemampuan adaptasi dengan lingkungan berbeda, itu portability. Terus instability itu bagaimana kecepatan waktu menginstalnya. Jadi ini kita menggunakan prediksi sesuai dengan apa yang telah kita jalankan tadi ya, dari pertanyaan-pertanyaan ini, sehingga di sini nih fungsionalitinya kita dapatkan nih dari 5 pertanyaan yang tadi, atau 5 dari subkarakteristiknya dikali dengan 4 ini ya, 4 total dari penilaian. Jadi 5 dikali 4 20. Jadi untuk skor idealnya itu adalah 20. Nah, skor aktualnya berapa? Jadi saya beranggapan dari aplikasi ini itu fungsionalitinya itu sebesar 14/20, sehingga menghasilkan 70%, di mana fungsionalitinya itu persentasenya cukup. Terus ada reliability ya. Reliability ini tuh kayak terdapat 3 pertanyaan. Jadi dari 3 pertanyaan itu hanya separuh. Jadi 6/12 dikali 100%, sehingga hasilnya 50%, yang presentasinya itu sangat kurang untuk reliability-nya. Terus ada usability-nya. Usability-nya itu kayak skor aktual per skor idealnya itu 12/16. Nah, di mana ini menghasilkan 75% presentasi kelayakannya, di mana itu yang artinya cukup, di mana 70 sampai 80. Terus efisiensinya ini itu di sini saya dapatkan 5/8 dari 2 pertanyaan. Jadi sehingga menghasilkan skor 62%, di mana 62% ini kurang dari rata-rata yang kita inginkan. Terus maintainability-nya itu 13/16, di mana hasilnya itu 75%. Dan portability-nya itu 4/8, separuhnya ya, di mana 4/8 itu 50%. Nah, dari hasil yang tadi itu kita masukkan ke dalam tabel hasil pengujiannya, di mana fungsionality-nya itu seperti ini, aktualnya berapa, idealnya berapa, terus hasil pengujiannya seperti apa, presentasi kelayakannya. Nah, sehingga dihasilkan cukup, sangat kurang reliability-nya, terus usability-nya cukup, efisiensinya cukup, maintainability-nya cukup, portability-nya sangat kurang.
Nah, sehingga kita hitung rata-ratanya menggunakan rumus tadi. Nah, rata-ratanya itu dijumlahin semua dari presentasi kelayakan dibagi jumlah total keseluruhan karakteristiknya. Didapatkanlah hasilnya 74,16%. Nah, 74,16% ini kita presentasikan ke dalam yang ini tadi. Apakah ia layak atau gimana? Nah, ini 74 berarti masih termasuk cukup. Nah, sehingga hasilnya cukup. Aplikasi ini tuh cukup untuk standar ISO 9126. Seperti itu. Nah, ini adalah gambar pengujiannya seperti yang saya ujikan tadi ya. Nah, ketika open web seperti apa, terus ketika di scraping itu seperti apa datanya, seperti itu. Nah, kesimpulan dan sarannya itu, jadi intinya kesimpulannya itu teman-teman semua bisa menggunakan ISO 9126 sehingga mendapatkan kesesuaian dengan standar ISO sebesar 74,16%, di mana itu cukup sesuai standar ISO 9126. Terus dengan adanya tools ini tuh pengguna bisa perusahaan itu bisa lebih efektif lah dalam membangun perangkat lunak. Terus melakukan validasinya itu terbagi 6 karakteristik, di mana terbagi lagi menjadi 20 sub karakteristik. Terus ini tuh bisa jadikan acuan untuk pengujian perangkat lunak, dan hasil mengukurnya itu bisa akurat lah intinya. Terus adapun sarannya saya, semoga saran saya ini semoga penelitian itu bisa dilanjutkan ke jenjang selanjutnya, terus sehingga menghasilkan aplikasi yang berkualitas dan bermutu tinggi. Terus pembaca itu harus bisalah menerapkan kualitas perangkat lunak standar ISO 96 pada aplikasinya teman-teman atau yang ingin diuji sehingga sesuai dengan standar ISO 9126. Nah, ini ada sumber-sumber yang saya gunakan, ada 13 peneliti terdahulu atau serupanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Supriyono MKOM karena telah membimbing kami mahasiswa yang mengambil mata kuliah kualitas perangkat lunak kelas C. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang semua yang menonton ini. Dan yang terhormat jenengan Bapak Supriyono MKOM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.